Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian Yohanes 14 ayat 26. Tema kita, Roh Kudus yang mengarahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus hadir sebagai pemandu atau pengarah dalam perjalanan rohani kita. Dia juga disebut sebagai Parakletos atau penghibur yang tidak akan membiarkan kita tersesat di jalan dunia yang berliku ini. Dia akan mengajar, dia mengingatkan, dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, dia benar-benar tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan tahu bahwa memang kita lemah, kemudian kita juga mudah terpengaruh dan mudah tersesat. Itulah sebabnya kita senantiasa membutuhkan Roh Kudus menjadi pengarah di dalam kehidupan kita. Ketika kita hendak belajar kebenaran firman Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus yang dapat mengajar kita, sekaligus menerangi hati kita. Dialah yang membuat kita mengerti ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah juga yang menyingkapkan hal-hal yang kita tidak pahami sebelumnya, bahkan yang tidak terselami oleh pikiran kita yang terbatas. Roh Kudus membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 disebutkan bahwa firman Tuhan berasal atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang mengarahkan kita agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan oleh Roh Kudus kita diarahkan supaya hidup kita berfokus kepada firman Tuhan. Saudara, belajar mengenal pribadi Roh Kudus berarti kita belajar supaya memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus, terhadap pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan kita supaya hidup memuliakan Tuhan. Ada contoh-contoh tentang karya Roh Kudus yang bersifat mengarahkan yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Sebagai contoh, Simon Petrus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia memiliki cara pandang yang diubahkan. Ketika dia sudah mengalami Roh Kudus, maka dia diajar untuk tidak lagi membeda-bedakan antara Yahudi maupun non-Yahudi, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain karena semua orang sesungguhnya membutuhkan Injil keselamatan. Kita bisa lihat itu dalam Kisah pasal 10 ayat 34. Dia berkata bahwa Allah tidak membedakan orang. Stefanus yang dipimpin Roh untuk berkata-kata hikmat serta beroleh keberanian yang luar biasa untuk bersaksi bagi Yesus sampai akhir hidupnya. Jadi kita lihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidupnya. Dalam Kisah pasal 7 ayat 60. Demikian juga Filipus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia kemudian berbicara kepada sida-sida Ethiopia di dalam Kisah pasal 8 ayat 29. Juga Rasul Paulus yang sangat jelas dipimpin oleh Roh Kudus, mulai dari pertobatannya sampai pada panggilannya sebagai penginjil ataupun misionaris. Paulus dikuatkan, dihiburkan, ditopang oleh Roh Kudus di dalam segenap pelayanannya. Saudara, bagi kita orang-orang percaya, karya Roh Kudus tetap nyata. Dialah yang mengarahkan kita. Dia yang mengajar kita bahwa dia senantiasa ready, senantiasa siap sedia untuk menuntun kita di dalam segenap hidup dan pelayanan kita. Dia juga yang mengingatkan kita akan kebenaran. Dia yang menginsafkan kita akan segala dosa dan kekurangan kita. Hanya saja bahwa kita perlu, bahkan harus sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus.
Mari kita memberi diri kita untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ingatlah bahwa Roh Kudus adalah sang pengarah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita diarahkan atau dipimpin oleh Roh Kudus? Jikalau kita mau, maka kita pasti akan terus berjalan di jalan yang benar, di arah yang benar, sehingga dengan demikian hidup kita senantiasa berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa menuntun hidup kami, mengarahkan kami, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, agar kami senantiasa mengarah kepada tujuan yang benar. Kami diciptakan, kami ditebus, diselamatkan, supaya kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.